Oke, kalau tadi Anda menyampaikan saat ini di Indonesia sendiri kan sudah ada 19 lokasi apa Ya, untuk, target di tahun 2024 ini. Apakah, masih ada lagi yang ingin dicapai? Artinya apakah 19 lokasi ini ke depannya masih akan ada penambahan atau mungkin di tahun depan Pak pendanaannya baik, penambahannya jika ya, dikaitkan dengan pendanaan yang tadi ya, disampaikan. Ini kan kalau persoalan pendanaannya ini cukup fundamental begitu ya, ya Pak. betul. Apakah, ini juga tidak mengurungkan niat, dari Emirates untuk terus berekspansi di tahun depan? Nah, kalau dari sisi target sebenarnya kita dari waktu ke waktu punya target, kita sudah punya plan sebenarnya untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita melihat bahwa tahun ini karena tadi aplikasi dari sistem atau aturan baru mengenai kuota ini baru berjalan, kita harapkan paling tidak sampai akhir tahun ini ada additional capacity yang kita bisa tambahkan di pembangkit kita hari ini. Namun ke depan, tahun depan sebenarnya target kita jauh lebih besar dari yang kita miliki hari ini karena kita tahu tadi yang program dedisilisasi PLN itu harapan kami bisa berjalan sehingga size maupun kapasitas yang akan kita bangun akan jauh lebih besar dari kapasitas yang kita miliki sekarang, bisa 2 sampai 3 kali lipatnya dari yang kita miliki hari ini. Nah, tadi terkait pendanaan mungkin sedikit saya touch. Kita melihat sebenarnya kebetulan kami sudah mendapatkan fasilitas dari SMI untuk proyek-proyek yang kita bangun di Indonesia saat ini. Selain yang kita miliki juga dari luar negeri. Nah, harapannya sebenarnya dengan fasilitas yang ada kita bisa mengembangkan proyek-proyek yang sudah ada di pipeline kita hari ini. Tapi ke depan memang butuh lagi nih pendanaan baru karena kapasitasnya juga pendanaan yang hari ini kita miliki tidak cukup untuk bisa mengcover kebutuhan kita dalam 5 tahun ke depan. Nah, itu mungkin satu hal yang menurut kami kita harus mulai cari solusinya untuk pendanaan kami di 3, 4, 5 tahun ke depan. Untuk sampai 2, 3 tahun ke depan harusnya cukup dengan fasilitas yang kita miliki hari ini. Baik, lalu untuk rencana ekspansi pasar baru tadi yang saya tanya, untuk pasar baru dan juga wilayah baru, Ya. mana lagi Pak yang tengah disasar oleh Nah, PT kalau Emirates? kalau solusi yang kita sekarang coba kembangkan adalah tadi solusi baru yang kita sebut hybrid solution. Jadi tidak hanya pasang PLTS, tapi kita memberikan solusi yang bisa round the clock 24 jam. Nah, karena PLTS sendiri kan sebenarnya hanya bisa siang, hanya bisa dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kita harapkan solusi baru ini bisa memberikan listrik lebih lama. Nah, di mana PLTS ini digabungkan dengan baterai dan digabungkan dengan diesel genset. Nah, itu salah satu solusi baru yang kita coba kembangkan. Nah, marketnya mungkin arahnya lebih ke Indonesia Timur karena kita tahu di pulau-pulau besar sebenarnya listrik sudah cukup, tapi di kepulauan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara itu sangat berkurang sekali listrik di situ. Nah, itu yang jadi salah satu target market kita ke depan. Baik, dan juga ini mungkin hanya khusus untuk industri atau seperti apa kalau dari PT Emirates? Kalau enggak, jadi kombinasi industri satu hal, khususnya di Jawa dan Sumatera itu industri lebih banyak. Tapi kita juga ingin mendukung PLN dalam rangka juga memberikan listrik ke masyarakat, ke rakyat. Nah, itu yang terjadi khususnya di Indonesia Timur. Itu yang kita targetkan supaya tidak hanya di pulau-pulau besar, tapi pulau-pulau terpencil, pulau-pulau kecil juga mendapatkan aset listrik yang sama. Dengan solusi yang kita berikan, karena solusi kita ini berbasis alam ya, matahari, harusnya kita bisa memberikan solusi itu ke masyarakat. Kira-kira begitu. Baik, lalu sejauh ini Pak, bagaimana kinerja keuangan perusahaan dari proyek PLTS dibandingkan dengan target-target yang telah ditetapkan Pak selama ini? Ya, alhamdulillah walaupun Emirates ini sudah berjalan baru 3 tahun, secara keuangan kita cukup baik, pencapaian dari target-target kita cukup baik. Sehingga harapannya dengan kita buktikan dengan proyek-proyek sudah jalan nih dan beroperasi, harapannya juga ke depan makin banyak proyek yang kita bangun dan beroperasi. Sehingga target-target tersebut bisa kita capai. Baik, lalu terkait dengan fokus utama dari perusahaannya dalam hal inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan juga kinerja dari sistem PLTS ini. Ya. Sampai dengan saat ini seperti apa Pak? Nah, jadi kita ada beberapa hal yang kita lakukan inovasi. Pertama tadi solusi yang kita berikan, kita ingin memberikan solusi yang memang sesuai dengan kebutuhan dari customer kita. Nah, salah satu inovasi yang kita lakukan tadi membuat menggunakan teknologi itu yang paling akhir. Salah satu bentuknya adalah tadi hybrid. Jadi PLTS hybrid ini kombinasi antara solar, baterai dengan diesel. Itu satu hal. Yang kedua, salah satu juga bagaimana kita mengembangkan secara internal software maupun sistem untuk memonitor operasi kita. Itu juga salah satu inovasi yang kita lakukan sendiri. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang menggunakan teknologi agar operasi pembangkit kita juga paling efisien. Kira-kira seperti itu. Baik, lalu dari sisi perusahaan sendiri ya Pak, bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan dan juga mitra dalam proyek PLTS ini untuk bisa memastikan kesuksesan dari proyek ini? Atau kalau kita lihat kan untuk saat ini kita sedang
didorong ya Pak untuk keberlanjutan. Betul. Gitu. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Nah, memang ini satu yang mungkin salah satu kelebihan kita. Jadi kita menyadari bahwa stakeholder itu sangat penting untuk kesuksesan dari proyek-proyek maupun hari ini maupun ke depan. Nah, kita memiliki namanya ISMS. ISMS itu adalah Environment Social Management System, yang mungkin tidak semua perusahaan memiliki sistem tersebut. Nah, sistem ini yang mengatur policy ataupun aturan-aturan dalam perusahaan, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita melaporkan hal-hal yang kaitannya ke environment dan sosial. Nah, selain itu juga kita memiliki ISO certification, ISO 9001, 14001, kemudian 40001, maupun SMK 3 dalam yang disyaratkan oleh pemerintah. Jadi dari sisi sertifikasi sistem kita juga sudah punya standar yang mengikuti standar internasional. Nah, dengan begitu interaksi itu sudah sangat diatur dengan sistem yang kita miliki secara internal. Lalu terkait dengan persaingan ya Pak, kalau kita lihat sekarang mungkin cukup bersaing ya untuk PLTS ini. Nah, rencana perusahaan dalam menghadapi persaingan di industri energi terbarukan khususnya untuk di sektor PLTS ini sampai dengan ini seperti apa Pak? Betul. Nah, memang kita lihat khususnya di area ini kan industrinya relatif baru di Indonesia. Tapi memang banyak pemain yang mencoba mengembangkan atau menjadi developer. Nah, permintaannya juga cukup tinggi. Permintaannya juga cukup tinggi. Nah, cuma memang karena industrinya baru dan pemain-pemain relatif juga banyak baru, kadang-kadang banyak trial and error. Nah, mungkin berbeda dengan kita ini kebetulan dimiliki oleh dua parent company yang sudah malang melintang lama di industri energi. Satu Indica Energy yang sudah lebih dari 25 tahun sebagai pemain di energi. Kemudian Ford Partner Energy, partner kita yang memang sudah hampir 15 tahun sebagai developer PLTS di India. Nah, dengan adanya dua parent company yang sudah punya pengalaman panjang, kita bisa memotong learning curve. Jadi kita nggak perlu belajar lagi nih. Jadi apapun yang solusi yang kita berikan itu sudahlah proven solution. Dan solusi yang efektif, efisien, sehingga memberikan manfaat yang terbaik buat customer kita. Nah, itu mungkin yang membedakan kita dengan pemain lain, bahwa kita punya pengalaman yang panjang, sehingga mengimplementasi ini juga sudah sesuai dengan standar yang kita miliki. Mungkin itu yang berbeda. Baik, lalu terkait dengan upaya perusahaan ya untuk bisa mengukur dan juga melaporkan dampak sosial dan ekonomi dari proyek PLTS kepada masyarakat dan juga stakeholder, sejauh ini bagaimana Pak Yofi? Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, kita memiliki namanya ISMS policy. Nah, itu yang menggovern semua policy-policy terkait tadi pelaporan, dampak lingkungan, environment, dan social impact apa yang kita lakukan di proyek-proyek kita. Nah, selain itu juga internally kita punya ESG team yang memastikan bahwa semua compliance itu dilakukan. Jadi nggak hanya aturannya, tapi juga ada orang yang memonitor dan menjalankan prinsip ESG tersebut. Nah, itu mungkin juga yang membedakan kita dengan pemain lain, bahwa kita sangat menomorsatukan tadi yang namanya ESG. Karena ya kita sebagai company harus memastikan bahwa kita akan juga sustain. Ada responsibility. Ada responsibility terhadap environment maupun sosial. Baik, tapi sejauh ini masih berjalan aman artinya Pak, berjalan Alhamdulillah untuk dampak sosial ini? So far aman, dan memang kita jaga, karena setiap proyek yang akan kita lakukan, kita selalu mengakses dulu dari sisi environment maupun dari sisi social impact-nya sebelum kita jalankan proyek tersebut. Area dari riset khusus ya Pak ya? Betul, jadi kita udah cek dulu, kita analisa dulu apakah impact-nya ini ada masyarakat, sosial, dan lain-lain sebelum proyek itu kita jalankan. Baik, lalu terkait dengan inisiatif baru atau kemitraan strategis yang sedang dibangun untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan dari proyek PLTS di tanah air itu seperti apa? Tadi kan Anda menyampaikan bahwa kalau PLTS ini memang pemainnya belum terlalu banyak begitu ya Pak ya. Mungkin pesaingnya juga boleh dibilang sedikit begitu ya untuk saat ini, walaupun permintaannya cukup banyak. Ini seperti apa Pak? Artinya inisiatif baru atau kemitraan strategis yang akan atau tengah dijalankan oleh Emits? Oke. Pertama mungkin inisiatif dari sisi solusi. Jadi kita sebenarnya punya dream adalah kita ingin memberikan solusi yang RTC. RTC itu round the clock, 24 jam. Karena kita tahu, saya sampaikan bahwa PLTS ini kan hanya 4-5 jam. Nah, kita ingin bisa memberikan solusi yang bisa 24 jam. Nah, solusi yang sudah kita develop adalah tadi kombinasi antara solar, baterai, maupun diesel. Nah, harapannya ke depan kita bisa combine tadi solar misalnya dengan wind, dengan baterai. Atau solar dengan hydro, dengan baterai. Sehingga kita bisa memberikan solusi energi bersih selama 24 jam. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua dari sisi kerjasama. Memang kami sangat terbuka kerjasama dengan semua pihak, baik itu swasta maupun pemerintah, dan juga dengan PLN. Karena opportunity-nya sangat besar di Indonesia dan diperlukan kerjasama yang baik, sehingga pengembangan tadi energi bersih di Indonesia ini bisa terjadi. Transisi energi ini bisa terjadi di Indonesia. Jadi kami sangat terbuka. Malah kami juga dalam rangka tadi mendukung program-program PLN, kami juga berpartisipasi di proyek-proyek yang dibuka oleh PLN.